Arigato. Halo kaum rebahan yang bosan sama hidupnya yang gitu-gitu terus. Kembali lagi bersama saya Babang Noncuan. Di sini saya akan membawakan alur cerita yang mana bisa mengobati luka-luka batin kalian karena merasakan begitu banyak kebosanan. Di sini kita akan kembali mengadu adrenalin yang mana film ini menceritakan kenakalan masa-masa sekolah. Film ini akan berfokus kepada Takia Genji dan Tamao seri Jawa. Film yang mempunyai ciri khas dengan "Ura" ini akan mampu membangkitkan hormon-hormon kebrutalan dari setiap darah yang dipompa oleh jantung menuju otak kita, sehingga menciptakan manusia-manusia yang bersumbu pendek, di mana anak-anak sekolah ini akan menyelesaikan masalah mereka dengan tinjunya, bukan dengan bacotnya. Dikarenakan besok saya akan rapat bareng PBB, yolah gak usah banyak cocot, siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah napas dalam-dalam, dan selamat menonton. And now is Nobar. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok gangster Yakuza yang mana bos dari gangster tersebut akan mengeksekusi bawahannya yang bernama Ken Katagiri. Diketahui kalau Ken merupakan alumnus dari sekolah SMA berandalan yang dijuluki dengan SMA Gagal. Selanjutnya, waktu akan kita putar menuju beberapa minggu sebelumnya. Diperlihatkan sebuah sekolah SMA yang isinya budak badung, tukang mabal ngelawan ke guru, dan yang pastinya hobi adu jotos. Dan jangan ditanya lagi, mereka merupakan pasukan yang bersumbu pendek. Sekolah ini bernama Sujuran. Kemudian kisah ini akan berfokus kepada seorang siswa pindahan yang bernama Takia Edi. Maaf ralat, maksudnya Takia Genji. Ia sedang berada di atap gedung sekolah. Terlihat di sini Genji sedang mempilok nama seorang murid yang berada di puncak kekuasaan sekolah ini dan mengganti dengan nama dirinya. Ini merupakan genderang perang dari seorang Genji yang mana ia akan menancapkan kukunya dan melengsarkan tahta penguasa sebelumnya. Usut punya usut, Genji melakukan itu bukan karena ambisinya semata, tapi karena tantangan dari ayahnya yang merupakan bos Yakuza paling berkuasa di kota itu. Kemudian scene berpindah ke aula Sujuran, di mana kita akan diperlihatkan pembukaan tahun ajaran baru. Di situ berkumpul dari para staf guru dan pastinya gerombolan murid baru yang bersumbu pendek. Terlihat tatkala perwakilan dari murid baru sedang memberikan sepatah dua patah kata, namun tiba-tiba terlihat siswa baru yang berkepala botak tapi tidak mempunyai podcast dengan polontongnya naik ke atas panggung dan menendang siswa tersebut. Dan dengan pika anjingan dia berkata untuk menjadi pria sejati dibutuhkan tinju yang kuat dan dia mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi penguasa di sekolah ini. Namun tiba-tiba siswa baru lainnya yang bernama Hiromi tidak terima dengan perkataan si botak. Yang mana kejadian itu membuat seisi kelas menjadi ricuh dan garandeng pokoknya malah. Sampai para guru pun memberikan apresiasi karena murid baru mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. Di luar gedung sekolah, nampaknya Sujuran didatangi oleh beberapa member Yakuza yang ingin mencari seorang siswa yang bernama Tamao seri Jawa. Mereka bertujuan untuk membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi pada anggota mereka. Geng Yakuza ini dipimpin oleh seorang pria bernama Ken Katagiri. Tapi sebelum Ken melakukan aksinya, tiba-tiba pasukannya meminta tolong Ken untuk pergi ke warung Madura yang mana mereka nitip rokok Gunung Cengkeh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tiba-tiba saja Genji melewati tempat tersebut dengan sangat angkuh. Para Yakuza itu pun malah salah kira. Mereka mengira Genji lah sebagai seri Jawa. Disinilah Genji pun menunjukkan sedikit kemampuannya dan langsung membabat habis para Yakuza dengan sangat mudah. Di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan sosok Tamao seri Jawa, seseorang yang dikenal sebagai penguasa tertinggi di sekolah Sujuran.
Di sini ia terlihat nekat mengendarai sebuah motor, padahal diketahui bahwa ia belum pernah mengendarai motor sebelumnya. Karena ugal-ugalan gak karuan, tentu saja ia pun menjadi buronan polisi akibat aksinya tersebut. Setelah itu, seri Jawa pun tiba-tiba sampai di tempat Genji berada. Dari sinilah awal mula pertemuan Genji dan seri Jawa. Bibit-bibit semangat adu jotos sudah terlihat di antara mereka berdua. Walau pada akhirnya seri Jawa harus ditangkap oleh kawanan polisi akibat kenekatannya yang sebelumnya. Dan inilah Cross Zero. Cerita lalu beralih memperlihatkan Genji yang bertemu dengan seorang gadis bernama Ruka Aijawa. Ruka adalah seorang biduan dangdut di sebuah klub malam. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selalu. Setelah dari bar itu, Genji pun pulang ke rumahnya. Diketahui ia merupakan anak dari seorang pemimpin Yakuza, sudah dijelaskan tadi di awal ya. Itulah alasannya mengapa Genji sangat-sangat berambisi untuk bisa menguasai sekolah gagak ini. Karena ia ingin sekali untuk bisa mendapatkan posisi ayahnya yang sekarang. Keesokan harinya, berlokasi di rooftop sekolah Sujuran, terdapat seri Jawa dan anggota gengnya yang sedang berdiskusi dan bermain bersama. Namun tiba-tiba, ya, datanglah Genji yang mengacaukan permainan mereka. Kedatangannya itu bertujuan untuk langsung menantang seri Jawa. Tak bisa menerima begitu saja, seri Jawa memberikan syarat, yaitu ia harus mengalahkan semua siswa terkuat di kelas 2 terlebih dahulu. Selain itu, Genji juga harus memiliki pengikut yang banyak. Salah satu yang terkuat yang harus dikalahkan oleh Genji adalah seorang pria wibu bernama Rindaman. Setelah itu terlihat geng yang dijuluki The Mikami Brothers. Dari namanya saja sudah dipastikan kalau mereka itu saudaraan, malah kembar lagi. Mereka merupakan siswa kelas 3B yang sebelumnya menjadi incaran seri Jawa juga. Tapi tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, mereka yang malah datang menantang seri Jawa. Disinilah kita diperlihatkan kemampuan bertarung nomor 1 di sekolah gagak ini. Dan benar saja, dengan mudahnya bermodalkan beberapa kali pukulan saja, The Mikami Brothers satset langsung dikalahkan oleh seri Jawa. Scene lalu beralih menampilkan Genji yang bertemu dengan salah satu pentolan Yakuza yang pada awal film tadi disuruh sama geng lainnya untuk beli rokok ke warung Madura. Ya, si Ken Katagiri yang sebelumnya berniat ingin membalaskan dendam kepada si Genji, malah berujung kedekatan di antara mereka. Ken menjelaskan kepada Genji bahwa mereka bertujuan mencari seri Jawa, tapi malah harus kandas di tangan Genji. Di sini juga Katagiri berkata bahwa ia akan membantu Genji agar bisa menjadi penguasa di Sujuran. Mengikuti saran dari Ken Katagiri, Genji yang bermodalkan buku panduan mulai membangun pasukannya, yang mana nantinya pasukan tersebut disebut Genji Perfect Saiha, atau kalau disingkat menjadi GPS. Ia memulai terlebih dahulu dengan mengalahkan beberapa pemimpin geng untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Ketua geng pertama yang bergabung dengan Genji adalah siswa bernama Tamura Chuta. Kebetulan dia itu satu kelas bersama Genji. Dengan kekalahan tersebut tentunya sekarang seluruh pengikut Chuta otomatis sudah menjadi pengikut Genji. Mereka pun akhirnya berdiskusi kembali mengenai target mereka berikutnya. Ada beberapa geng yang harus dikalahkan, diantaranya The Front of Armament yang merupakan geng motor yang cukup ganas di Sujuran, Bosuka Junior Hard Trio yang merupakan murid-murid penguasa kelas 1, Trio Ibisuka, dan selanjutnya ialah Sang Wibu si Rindaman. Dan dari semua itu, rantai dari kekuatan pemuncaknya adalah Tamao seri Jawa dan gengnya yang tergabung dalam geng seri Jawa Army. Namun Genji memiliki incaran pertama untuk seorang murid bernama Takashi Makise bersama gengnya. Ia merupakan anak kelas 3 yang juga memiliki beberapa pengikut. Uniknya di sini ia sudah beberapa kali dikalahkan oleh seri Jawa.
Tak ada pengaruh apapun, Makise tetap saja selalu menolak untuk bergabung di dalam geng seri Jawa. Hal itulah yang membuat pengikut-pengikutnya juga setia kepada dirinya. Itulah beberapa geng atau orang yang harus ditaklukkan oleh Genji jika ingin menjadi penguasa sujuran. Mereka pun mulai dari Makise. Cara menaklukkan Makise sepertinya cukup unik, bukan dengan langsung ajak baku hantam atau perlawanan, namun dengan bantuan AWW. Nih guys, nih AWW inget ya, kadang harta tahta, kalau dua itu gak cukup, dengan wanita kadang suka kalah gitu ya. Diketahui mereka sih memang sangat lemah syahwat jika sudah berkaitan dengan AWW. Genji dan yang lainnya pun lalu mengatur pertemuan kencan ya, antara Makise dan beberapa wanita cantik atas bantuan Ruka. Meskipun kencan tersebut bisa dibilang gagal total, namun Makise akhirnya bisa luluh dan bergabung dengan GPS. Mulai dari sinilah GPS pun akhirnya menjadi semakin besar. Di sisi lain, seri Jawa yang mendengar kabar bergabungnya Makise merasa sedikit kehel. Pasalnya, ia sudah beberapa kali mengalahkannya, namun tetap saja Makise menolak untuk masuk ke dalam geng seri Jawa. Di waktu bersamaan juga terlihat Genji menghampiri seorang siswa bernama Ijaki. Di sini sebenarnya Genji telah ditipu, di mana Ijaki meminta untuk bertemu dengan Genji dan beralasan bahwa ia dan pengikutnya ingin bergabung dengan GPS. Namun yang terjadi malah Genji yang berakhir babak belur karena dikeroyok oleh semua pasukan dari Ijaki. Ijaki ini ternyata sebenarnya merupakan pengikut dari Makise, yang juga artinya mereka merupakan pengikut dari Genji. Di sini ia hanya ingin melihat kemampuan yang dimiliki oleh Genji sebagai pemimpinnya nanti. Dan benar saja dong, walaupun berkali-kali tumbang, Genji tetap bangkit dan tak pernah mau mengalah. Setelah kejadian itu, GPS akhirnya resmi diumumkan sebagai nama geng di bawah kepemimpinan Genji, dengan sebuah perayaan sederhana untuk mengenalkan masing-masing anggota satu dengan yang lainnya. Setelah acara selesai, Ijaki malah diserang oleh orang-orang suruhan Tokaji yang merupakan anggota bawahan dari seri Jawa. Namun serangan tersebut ia lakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan seri Jawa. Ijaki pun akhirnya dibiarkan babak belur dengan posisi tergantung. Melihat hal itu, Genji pun marah besar dan langsung berniat untuk menyerang geng seri Jawa. Namun Makise dan Ijaki melarangnya karena mereka malah kalah jumlah nantinya dengan anggota seri Jawa. Setelah kejadian itu, Genji dan Makise pun akhirnya pergi ke sebuah bar. Tanpa disengaja, di sana mereka pun bertemu dengan seri Jawa dan Tokyo. Genji yang marah besar pun langsung menyerang Tokyo. Serangan itu pun berhasil dihentikan oleh seri Jawa. Hal itulah yang membuat Genji lebih marah dan langsung menantang seri Jawa untuk berduel. Tokyo tak membiarkan hal itu terjadi. Ia menahan mereka dan tiba-tiba Tokyo! Ya, Tokyo malah kejang-kejang kemudian pingsan. Dari sana, ternyata diketahui bahwa Tokyo mengidap penyakit berbahaya pada otaknya. Keesokan harinya Genji masuk ke sekolah yang sedang dalam keadaan kacau balau. Ia menyerang semua murid yang ia lihat dan memaksa mereka untuk bergabung ke dalam gengnya. Ia pun akhirnya dihentikan oleh Makise, namun Genji tetap terus melakukan apapun yang ia inginkan. Lalu setelah hal itu, salah satu anggota GPS datang dan memberitahu mereka bahwa Chuta telah diserang oleh geng lain. Hal itu tentu saja membuat Genji semakin marah dan ingin segera menyerang. Tetap saja lagi dan lagi niatnya tersebut ditentang oleh Makise. Di tempat lainnya terlihat Katagiri yang sedang membicarakan sesuatu yang serius dengan bosnya. Ia pun diberikan misi untuk membunuh Genji. Hal itu tentu saja karena Genji merupakan anak dari saingan bosnya itu. Bosnya di sini ingin memancing pertempuran dan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar nantinya. Katagiri pun akhirnya pergi menemui Genji di sebuah dermaga. Di sini ia malah merasa ragu dan bimbang untuk membunuh Genji. Namun pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya tersebut karena ia merasa Genji adalah sahabat terbaiknya. Pada malam harinya, Ruka yang sedang berada di dalam perjalanan pulang dikepung beberapa orang misterius dan langsung menculiknya.
Ruka dan temannya diculik dan disekap di dalam sebuah tempat. Ruka pun mendapatkan kesempatan menggunakan teleponnya dan menelepon Genji. Di sana ia berkata bahwa ia telah diculik oleh beberapa orang yang menggunakan jaket kulit dengan sebuah lambang di punggungnya. Genji dan anggota GPS lainnya pun lantas langsung bergegas menuju markas geng tersebut. Tentu saja tanpa basa-basi, cerot atau banyak omong gitulah, banyak omdo, karena mereka mah bernyali besar. GPS yang dipimpin oleh Genji langsung menyerang geng armamen secara brutal. Setelah beberapa lama, Genji pun menyadari bahwa pada jaket geng armamen tidak ada simbol atau lambang apapun, yang artinya ia telah diadu domba oleh seorang oknum. Pimpinan geng armamen pun meminta pihak GPS untuk meminta maaf atas serangan tersebut. Untuk permintaan maafnya, mereka meminta berupa telinga dari salah seorang anggota GPS, yaitu Makise. Dengan jiwa seorang pemimpinnya, Genji langsung menawarkan kedua telinganya untuk dikorbankan. Dan ketika Genji hendak memotong telinganya, ia malah menghentikannya dan memberitahu letak Ruka dan temannya di mana disekap. Tanpa menunggu waktu lama, Genji dan anggota GPS lainnya langsung bergegas menuju tempat tersebut. Akhirnya diketahui bahwa orang di balik penyekapan tersebut adalah Tokaji, dan mengetahui hal tersebut, Serizawa merasa sangat marah kepada Tokaji. Hal ini karena menggunakan sebuah cara licik atas nama geng dan membuat nama gengnya tercemar menjadi bau comberan. Karena hal tersebut, GPS pun langsung melayangkan tantangan terbuka berupa tawuran di depan sekolah Sujuran esok hari. Keesokan harinya, kedua geng tersebut akhirnya berkumpul di lapangan sekolah. Serizawa memiliki 100 anggota, sedangkan GPS hanya memiliki 70 anggota. Di sini terlihat bahwa mereka sudah kalah jumlah jika dibandingkan dengan geng Serizawa. Namun GPS tak kenal menyerah dan tetap melangkah dengan diiringi hujan dan dan payung gitunya. Payung habis itu dibuang-buang lah, anjing terserah mereka lah, goblok lah. Dan tawuran tersebut pun akhirnya dimulai. Di waktu yang bersamaan pula, Tokyo akhirnya dioperasi karena penyakitnya itu. Dengan gagahnya Tokyo berjalan kaki ke ruang operasi, dan juga di sini kata Giri yang akan dieksekusi akibat menolak melakukan perintah bosnya untuk memokadkan si Genji. Kembali kepada kedua geng yang sudah bersiap untuk bertarung atau adu adrenalin gitu ya. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Ini bukan kayak geng-geng STM yang bertarung pakai kapak atau pakai celurit dan sebagainya. Mereka bertarung dengan tangan kosong. Mereka itu layaknya seorang pria-pria yang sedang mencari jati diri untuk masa depan yang lebih baik. Oke, di sini pada awalnya geng Serizawa terlihat cukup unggul dari geng GPS. Selain diketahui kalah jumlah anggota GPS juga, rata-rata murid yang tergolong letoy. Tiba-tiba saja datanglah geng armamen yang datang dan malah memihak kubu GPS. Dari sinilah akhirnya Genji bangkit dan terus berjuang. Karena bantuan dari geng armamen, pertarungan kedua geng ini pun menjadi cukup seimbang. Dimana sekarang mereka sudah tidak kalah jumlah dengan geng Serizawa. Sampai pada akhirnya pertarungan tersebut menyisakan dua pertarung dan pemimpin dari pasukan masing-masing, yaitu Serizawa melawan Genji. Di sini siapa sih nih yang kangen masa-masa STM gitu ya? Kita bertarung baku hantam, mengokohkan diri sebagai seorang. Wah, pokoknya gue itu nostalgia banget bos dengan film ini. Gimana ya, gue itu kayak pengen balik lagi gitu ke zaman sekolah gitu. Aduh, pokoknya seru lah. Oke, lanjut bos. Mereka terus menyerang satu sama lain. Pada awalnya semua orang merasa Genji yang akan kalah, mengingat ia memang petarung pemula dan tubuhnya dipenuhi luka yang lebih banyak daripada Serizawa. Namun Genji membalikan semua keadaan tersebut dan berhasil mengalahkan Serizawa akibat tekadnya yang begitu kuat. Genji pun akhirnya jadi pemenang dari pertarungan tersebut. Bersama dengan itu, Tokyo akhirnya menjalani operasi dengan lancar dan kata Giri juga akhirnya berhasil selamat dari eksekusi tersebut. Film diakhiri dengan pertarungan di antara Genji melawan sang wibu utama, yaitu Rindaman. Oke, selanjutnya ini akan dilanjutkan di Cross Zero 2. Oke, bye-bye bos.